Nah, di sini teman-teman mahasiswa angkatan 21 akan itu mendapatkan informasi tentang tutorial PAI. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diingatkan juga kepada teman-teman untuk diisi link presensi di kolom chat ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah yang akan dilantunkan oleh Kang Fikri. Kepada Kang Fikri, saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya, suara saya terdengar cukup jelas, Bapak dan Kang Adi. Terdengarkan jelas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Pak Dr. Agus Farudin SPD MPD dan juga Ketua Tutorial Kang Lutfi Auzan serta MC pada acara sore hari ini. Di sini saya akan membacakan surah Al-Quran ya, membacakan surah ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 213. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Subhanallahul Azim, yang artinya manusia itu dahulunya suatu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan, dan berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi suatu kitab. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kebenaran yang mereka Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki di jalan yang ini itu tilawah pada sore hari ini. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fikri, semoga dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran ini bisa menambah keberkahan pada acara kita untuk kali ini. Nah, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada sambutan Ketua Penyelenggara Tutorial PAI SPAI DPU UPI periode 2021 kepada Dr. Agus Fakhrudin SPD MPD. Saya persilahkan. Terima kasih. Ketua acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd.
Atas nama penyelenggara tutorial PAI, kami ucapkan terima kasih pertama kepada pengurus yang telah bekerja keras untuk mengurusi kegiatan tutorial pada masa pandemi ini, dan kepada para perwakilan kelas, kami ucapkan selamat datang di program tutorial PAI. Di dalam sambutan ini saya ingin menegaskan bahwa kegiatan tutorial PAI ini bukan kegiatan UKM. Sekali lagi ya, kegiatan tutorial ini bukan kegiatan UKM, bukan kegiatan unit kegiatan mahasiswa, walaupun yang mengurusnya adalah mahasiswa. Kegiatan tutorial adalah kegiatan akademik. Oleh karena itu, maka sesuai aturan rektor, kegiatan akademik tidak kegiatan kemahasiswaan harus menyesuaikan dengan kegiatan akademik. Oleh karena itu, kalau nanti ada di antara Anda yang kegiatannya bentrok antara kegiatan akademik, tutorial, dengan kegiatan kemahasiswaan, baik itu kegiatan yang diselenggarakan oleh himpunan maupun oleh UKM, maka yang harus menyesuaikan adalah kegiatan kemahasiswaan. Karena dalam setiap izin kegiatan, itu selalu dikatakan di dalam klausulnya bahwa diizinkan selama tidak mengganggu kegiatan akademik. Nah, ini harus ditegaskan ya, karena Anda mahasiswa baru harus paham bahwa kegiatan tutorial adalah kegiatan akademik, kegiatan kurikuler dari mata kuliah PAI yang kemudian telah menjadi kegiatan universitas. Karena SK kegiatan tutorial ini langsung dibuat oleh rektor. Oleh karena itu, karena ini kegiatan akademik, maka kegiatan tutorial yang akan diselenggarakan pekan depan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perkuliahan PAI. Sehingga kalau Anda tidak lulus tutorial, maka tidak akan lulus kegiatan, tidak akan lulus mata kuliah pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, kami anjurkan, kami sarankan bahwa ajak teman-teman Anda dalam satu kelas untuk serius sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan ini. Karena kegiatan kita ini bukan kegiatan perpeloncoan, juga bukan kegiatan pengkaderan UKM, tapi ini adalah murni kegiatan akademik yang punya orientasi pada pembiasaan, pada peningkatan amaliyah kesalehan Anda sebagai muslim, muslimah, sehingga mempelajari PAI bukan sekedar menambah wawasan keagamaan, tetapi Anda akan dilatih, dibiasakan untuk mengamalkan nilai-nilai amaliyah kesalehan. Baik itu kesalehan ritual, kesalehan sosial, maupun kesalehan terhadap lingkungan. Nah, senior-senior Anda yang sekarang menjadi pengurus, mereka adalah para relawan, para mujahid-mujahidah yang rela mengorbankan waktunya untuk mengurusi Anda semua, ya, para adik-adiknya yang baru masuk ke kampus UPI ini. Jadi insya Allah niat kita tulus, ikhlas untuk kebaikan Anda, kebaikan akhlak Anda, peningkatan kualitas nilai diri Anda, terutama peningkatan kualitas Anda sebagai penganut agama Islam. Saya yakin orang tua Anda akan bahagia kalau Anda yang asalnya tidak ngaji, jadi pintar ngaji. Kalau Anda yang asalnya jarang sholat, jadi rajin sholat. Kalau Anda yang asalnya tidak hormat pada orang tua, menjadi hormat pada orang tua. Yang asalnya tidak peduli dengan lingkungan, menjadi peduli lingkungan. Saya yakin orang tua Anda akan bahagia. Oleh karena itu, saya tekankan di sini bahwa kegiatan ini semata-mata adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan kampus UPI sebagai kampus religius, dan juga dalam rangka meningkatkan kualitas Anda sebagai mahasiswa yang akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, silakan nanti ikuti aturan main, tata tertib yang diselenggarakan oleh pengurus. Dan kita harus jujur dengan keadaan kita. Nanti kalau Anda menggunakan venue Zoom, Anda kuotanya bagus, sinyalnya bagus, maka jangan berpura-pura dengan mengatakan hal yang tidak sesuai. Gitu. Jadi kalau memang bagus ya on cam, kecuali kalau betul-betul ada kendala sehingga tidak bisa menyalakan kamera. Kami serahkan selanjutnya kepada para pengurus untuk seperti biasa mensosialisasikan kegiatan secara praktis ya, secara teknis bagaimana penyelenggaraan tutorial selama 1 semester ini ya. Sekali lagi semuanya ini adalah kegiatan wajib bagian dari akademik mata kuliah pendidikan agama Islam.
Selamat bertutorial, semoga kita semua diberkati Allah, Anda semua ikhlas menjalaninya, dan insya Allah di akhir nanti kita akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita perbuat selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Ketua Penyelenggara tutorial. Sekaligus barangkali karena saya ada kegiatan lain, saya bisa langsung ini ya. Oh iya, mangga Bapak, terima kasih Pak sudah. Oke, Lutfi ya, Lutfi, tolong Ya. Lutfi. Enggak, Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ketua Penyelenggara yang telah menyampaikan sambutannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi pematerian, teman-teman. Jadi dalam pematerian ini ada 2 bidang yang akan menyampaikan informasinya terkait tutorial PAI. Nah, yang pertama dari bidang pelaksana PAI dan kemudian dilanjutkan dengan bidang kepesertaan. Untuk bidang PAI akan disampaikan oleh Kang Akbar Zainuddin. Apakah sudah di Zoom, Kang Akbar? Sudah, Kang Adit. Sudah, alhamdulillah. Maka dari itu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita dengarkan pematerian dari Kang Akbar. Kepada Kang Akbar, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Adit. Yang saya hormati Ketua Penyelenggara, Pak Agus, dan Ketua Umum Pelaksana Tutorial, Kang Lutfi, dan pengurus tutorial, dan juga peserta tutorial PAI 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fabina qulubuna fasbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa barik ala rasulil karim nabi kalamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bisa langsung share screen saja oleh operator. Sambil menunggu, mungkin perkenalkan dulu ya, nama saya Akbar Zainuddin dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 2018. Saat ini di tutorial menjabat sebagai Ketua Bidang Pelaksana Tutorial PAI Reguler. Jadi terkait kuliah duha nanti yang akan dilaksanakan diikuti oleh teman-teman semua, merupakan tanggung jawab dari bidang pelaksana PAI. Nah, begitu. Jadi sudah ada operator. Oke. Alhamdulillah ya sudah ada PPT-nya. Bisa di next aja dulu. Nah ini teman-teman sebelumnya akan sampaikan dulu bahwa terkait dengan mata kuliah PAI yang teman-teman kontrak di semester ini ada dibagi menjadi 3 kegiatan utama yang harus teman-teman laksanakan. Ya, yang pertama itu ada perkuliahan di kelas. Ini merupakan tanggung jawab dosen. Baik, ada pertemuan dia di kelas tiap pekannya, terus ada UAS UTS dan tugas-tugas lain sebagainya. Lalu yang kedua ada, kalau operator, yang kedua teman-teman harus bisa lancar membaca Al-Quran, dan ini merupakan kegiatan juga yang diselenggarakan oleh UKM Baki sebagai fasilitatornya. Jadi teman-teman akan ada pretest dan juga ada bimbingan baca Quran oleh UKM Baki. Dan yang ketiga merupakan kegiatan bersama kami, yaitu mengikuti kegiatan tutorial dengan fasilitatornya adalah lembaga tutorial. Untuk tutorial sendiri bagaimana akan disampaikan di slide selanjutnya. Oke. Apa itu tutorial? Tutorial merupakan lembaga asistensi
mata kuliah Pendidikan Agama Islam DPU UPI yang bertanggung jawab dalam kegiatan pembinaan keislaman mahasiswa. Kegiatan tutorial ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru maupun lama yang mengontrak mata kuliah PAI karena merupakan salah satu syarat kelulusan mata kuliah PAI. Itu ya yang tadi sudah dijelaskan, ada 3 syarat kelulusannya. Next, Akang operator. Nah, untuk tutorial sendiri ada 2 jenis kegiatan. Yang pertama adalah kuliah duha dan yang kedua ada tutoring. Untuk kuliah duha sendiri akan ada 2 kali jenis kegiatan ya teman-teman. Kuliah duha via YouTube, jadi teman-teman tinggal menonton saja video di YouTube, dan yang kedua merupakan kuliah duha lewat Zoom. Jadi teman-teman akan selang-seling ya. Di pekan 1 akan melaksanakan kuliah duha via YouTube, pekan berikutnya akan lewat Zoom, pekan berikutnya lagi lewat YouTube, dan seterusnya sampai selesai. Dan yang kedua ada tutoring. Ya, tutoring ini adalah forum di mana teman-teman bisa berdiskusi tentang wawasan keislaman dan nanti akan difasilitasi oleh operator, oleh tutor. Seperti itu. Bisa di next, Kang. Nah, untuk kuliah duha ini ada 8 pekan ya teman-teman. Akan dimulai pekan pertama itu hari Sabtu tanggal 25 September. Ya, Sabtu besok tuh tanggal 18 ya. Nah, berarti tanggal 25-nya Sabtu depan. Jadi Sabtu besok teman-teman masih bisa berkegiatan lain. Untuk Sabtu depannya, teman-teman akan selama 8 pekan harus bisa meluangkan waktunya di hari Sabtu tanggal 25, tanggal 2 Oktober, 2 Oktober, 9 Oktober sampai 13 November nanti ya. Gitu. Bisa di screenshot kalau teman-teman perlu untuk jadwal tutorialnya. Oke, di next aja, Kang. Oke. Nah, untuk kuliah duha tadi sudah dijelaskan juga ya. Ada yang pertama itu kuliah duha rekaman video, dan yang kedua itu kuliah duha tatap muka daring. Kayak gitu. Nanti akan lebih lengkapnya di slide berikut. Nah, untuk kuliah duha rekaman video akan pelaksananya dari YouTube. YouTube-nya, nama channel YouTube-nya adalah Tutorial UPI. Jadi teman-teman bisa dicek dari sekarang ya. Atau boleh di-subscribe, boleh, enggak juga gak masalah. Untuk waktunya dari jam 9 sampai dengan selesai. Biasanya pematerian itu berlangsung sekitar 30 menit untuk video YouTube. Seperti itu. Bentuk kegiatan video pematerian, nah pelaksananya itu adalah pekan 1, pekan 3, pekan 5, pekan 7. Atau 25 September, 9 Oktober, 23 Oktober, dan 6 November. Kalau mau di screenshot silahkan ya teman-teman. Nah, tata tertib peserta tutorial untuk kuliah duha rekaman video ini, teman-teman harus menonton pematerian kuliah duha di YouTube tutorial. Lalu peserta harus meresum pematerian yang disampaikan, dan peserta harus melaporkan hasil resume melalui link presensi. Nanti teman-teman akan mengisi link presensi itu 2 kali ya. Yang pertama itu di awal video, dan yang kedua itu di akhir video, sekaligus teman-teman melampirkan hasil resume materi tersebut. Bisa ditulis ataupun diketik, tidak masalah ya. Next. Selanjutnya untuk kuliah duha tatap muka daring atau via Zoom. Nah, pelaksananya via Zoom meeting, waktu kegiatannya dari jam 8.45 sampai 10.15. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa meluangkan waktu di waktu tersebut. Gitu. Selanjutnya ada bentuk kegiatannya kuliah duha. Jadi teman-teman nanti akan mengikuti pematerian dari pemateri yang merupakan dosen di program studi IPAI juga, seperti itu. Tanggal pelaksanaannya ada tanggal 2 Oktober, 16, 30 Oktober, dan 13 November. Pekannya pekan 2, pekan 4, pekan 6, pekan 8. Jadi untuk pekan 1 nanti video melalui YouTube, yang pekan keduanya melalui Zoom, pekan ketiganya YouTube, 4-nya Zoom, seperti itu sampai pekan 8. Fakultas yang mengikuti tatap muka daring ini ada FPTK, FBS, FPMIPA, dan FPOK. Nanti akan dibagi jadi 12 room ya teman-teman. Nanti akan juga disampaikan teman-teman masuk kelompok berapa atau room berapa. Jadi jangan sampai teman-teman salah masuk room meeting. Seperti itu. Next, Kang. Nah, ini merupakan tata tertib peserta tutorial. Yang pertama, teman-teman nanti ketika Zoom lebih tepatnya ya, nanti harus merename dengan format nama, NIM, dan jurusan. Gitu. Nama _NIM _jurusan.
Selanjutnya peserta menggunakan pakaian hitam putih. Jadi nanti teman-teman diwajibkan menggunakan pakaian hitam putih ya. Kemarin saat mokaku juga teman-teman menggunakan pakaian yang sama. Jadi insya Allah pada punya gitu ya. Untuk akhwat harus memakai hijab berwarna putih. Selanjutnya peserta harus memasuki ruang meeting 15 menit sebelum kegiatan kanan berlangsung, yaitu jam 8.45 gitu ya. Terus peserta tidak boleh untuk meninggalkan ruang Zoom sebelum kegiatan berakhir. Peserta harus mengisi presensi masuk di awal waktu kuliah. Peserta membuat resume maksimal 1 halaman, jadi tidak perlu banyak ya teman-teman, dan dikumpulkan di presensi keluar. Jadi untuk presensi masuknya ini di awal waktu kuliah duha, dan juga presensi keluar di akhir nanti sambil melampirkan resume, baik kuliah duha via YouTube maupun kuliah duha via Zoom meeting. Gitu. Untuk resumenya dikumpulkan bersama presensi keluar dalam bentuk PDF atau foto dengan format NIM_nama_jurusan. Selanjutnya, link presensi tidak boleh disebarluaskan selain dari arahan panitia. Jika memang tidak mengikuti Zoom, ya berarti tidak perlu untuk mengisi presensi ya teman-teman. Terus peserta harus mengikuti arahan dari panitia apabila mungkin nanti diarahkan lebih selanjutnya ya di teknis di waktu yang sudah ditentukan juga. Yang terakhir, saat kegiatan berlangsung diharapkan peserta mengaktifkan video, dan juga nanti teman-teman harus dijaga juga ya adabnya dalam menuntut ilmu. Mengaktifkan video juga salah satu adab dalam menuntut ilmu via daring ini, karena untuk menghormati guru juga gitu ya, seperti itu. Di next aja, Kang. Nah, tadi teman-teman adalah kegiatan tutorial yang berupa kuliah duha. Gitu ya. Kuliah duha itu ada 8 kali pertemuan, 4 pertemuan YouTube, dan 4 pertemuan Zoom. Yang selanjutnya adalah tutoring. Nah, tutoring ini merupakan sesi diskusi peserta dalam kelompok kecil. Biasanya nanti teman-teman satu kelompok kecilnya berdasarkan kelas aja ya. Jadi kelas pendidikan teknik bangunan B dengan sekelas itu aja, yang A-nya sekelas lagi juga, terus yang jurusan lain kelasnya berdasarkan itu kelompoknya. Terus tutoring dilaksanakan secara tatap muka daring via Zoom atau Google Meet mungkin ya nanti. Dipandu oleh tutor dari pengurus yang disiapkan oleh panitia. Pelaksananya via Zoom meeting atau mungkin nanti Google Meet sesuai kebutuhan aja ya teman-teman. Waktu tutoringnya 9.45, sekitar 9.45 dengan durasi 30 sampai 60 menit. Bentuk kegiatannya tutoring atau diskusi. Tutoring ini dilaksanakan selama 4 pekan bersamaan dengan pekanan video YouTube, yaitu pekan 1, pekan 3, pekan 5, dan pekan. Jadi ketika nanti pekanan yang menggunakan Zoom, berarti setelah itu otomatis akan ada tutoring ya teman-teman. Jadi harap dipersiapkan. Selanjutnya, pengelompokan tutoring dibagi per kelas. Tutoring dibina tutor di kelasnya masing-masing. Untuk pembagian tutornya nanti akan diumumkan juga ya teman-teman. Di next saja, Kang. Nah, ini merupakan jargon tutorial teman-teman. Ketika mungkin nanti ya panitia atau MC atau siapapun di kegiatan tutorial berlangsung akan ada jargon. Ketika disebutkan tutorial, teman-teman menjawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Teman-teman, saya kasih waktu untuk teman-teman semua on mic di sesi kali ini untuk melaksanakan jargon. Ketika saya bilang tutorial, teman-teman menjawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Oke, yuk. Oke, Kang Akbar. Nah, ada beberapa juga yang on mic ya, teman-teman. Oh, Akbar. Dalam hitungan 3 ya, teman-teman. Siap-siap. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Tutorial cerdas, Ikhlas, istiqomah. Allahu Akbar. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Tutorial
Cerdas. Ikhlas. Istiqomah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya teman-teman, terima kasih atas partisipasinya dan semangatnya mengikuti tutorial ini. Jangan lupa teman-teman dalam melaksanakan tutorial ataupun kegiatan lain, khususnya perkuliahan dan hal apapun itu, bismillah dulu ya teman-teman. Jangan sampai kita dapat capeknya aja tanpa pahala yang menyertai. Seperti itu. Mungkin dari saya secara pribadi mengaturkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Akang Adit selaku MC. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kang Akbar yang telah menyampaikan informasi terkait tutorial PAI. Nah, untuk selanjutnya ada informasi atau pematerian dari bidang kepesertaan yang insya Allah akan disampaikan oleh Teh Suminar dan Kang Abdal. Kepada Teh Suminar dan Kang Abdal, saya persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya suara saya terdengar jelas atau Jelas Teh. Kak Kuping, Teh Suminar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih untuk MC yang sudah berkenan memberikan saya waktu terkait penjelasan khususnya di kepesertaan gitu. Nah, insya Allah juga pada kesempatan hari ini saya akan dibantu oleh salah satu teman saya yaitu sudah siap. Ya, siap ya. Siap ya. Ada. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya selalu tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suminar. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Masyarakat FIP 2018. Dan di sini insya Allah saya sebagai ketua bidang kepesertaan. Di sini saya juga ditemani oleh Afdal untuk menjelaskan terkait kepesertaan ini. Next. Saya spin. Langsung lanjut. Nah, di sini seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Kang Akbar, yaitu para mahasiswa pengontrak PAI akan dikelompokkan menjadi 12 room Zoom. Silahkan ini udah sesuai dengan jurusan teman-teman. Boleh di share screenshot, mohon maaf. Insya Allah nanti juga PPT-nya bakal di-share gitu. Bagi nanti teman-teman yang misalkan kelasnya tuh gak ada, boleh konfirmasi ya. Khawatir gak ada. Langsung aja ke selanjutnya. Nah, kemudian yang pertama itu insya Allah di kepesertaan ini sebagai perantara gitu untuk teman-teman berkomunikasi dengan pihak tutorial atau pengurus. Di sini kita udah membagi per prodinya, silahkan teman-teman bisa screenshot pembagian prodi dan ruang komunikasinya. Nanti jadi kalau misalkan teman-teman ada hal-hal apapun itu boleh menghubungi atau mengklik link yang sudah disediakan oleh kita sesuai dengan prodinya masing-masing. Nah, adapun nanti ketika misalkan link komunikasinya ini terlambat merespon, boleh ke CP umum, yaitu saya sendiri. Apabila nanti tidak ada respon terkait komunikasi di prodinya masing-masing dalam waktu 3 hari, boleh langsung ke saya. Kalau di grup itu atas nama Inai. Lanjut. Ini insya Allah nanti di-share juga ya di grup. Jadi jangan khawatir ketinggalan. Nah, kemudian langsung lanjut lagi. Masih ada. Terus.
Nah, di sini tadi udah sempat disinggung sama Kang Akbar. Satu lagi ini masih ada tulisannya. Terkait presensi gitu. Nah, insya Allah untuk ketentuan presensi ini diurusi oleh bidang kepesertaan terkait fasilitas linknya, dan tadi juga udah disebutkan bahwa presensi ini dilakukan 2 kali dalam 1 kali pertemuan, ada presensi masuk dan presensi out. Nah, presensi ini akan disebar ketika nanti pelaksanaan melalui link room Zoom, room chat atau deskripsi YouTube. Kemudian untuk teknisnya sebelum acara dimulai 10 menit itu akan di-share dan ditutup sebelum acara berakhir, itu untuk presensi masuk. Dan untuk presensi keluar itu dibuka 10 menit sebelum acara berakhir dan ditutup 1 jam setelah acara berakhir. Jadi teman-teman memperhatikan waktu juga, karena nanti akan otomatis ditutup ketika waktunya sudah habis. Kemudian untuk presensi out ini wajib menyertakan resume dari pematerian yang sudah dijelaskan oleh dosen gitu. Nah, catatan juga tadi resumenya bisa berbentuk file, file ketikan atau foto tulisan teman-teman di buku gitu. Nah, kemudian ini hal yang paling penting terkait output tutorial ini, kegiatan tutorial ini, yaitu tentang kelulusan tutorial PAI. Tadi kan ada beberapa jenis kegiatan ya. Yang pertama kuliah duha ini dan keseluruhan pertemuannya itu ada 8 kali. Nah, teman-teman diberi jatah, istilahnya jatah absen untuk alasan apapun. Kalau secara kasarnya mungkin boleh tidak hadir dengan alasan apapun, hanya 1 kali gitu. Maka untuk mencapai kelulusannya itu teman-teman harus memenuhi 7 kali pertemuan gitu. Kemudian yang kedua, tutoring. Tutoring itu tadi dengan tutor masing-masing ya per kelasnya. Secara keseluruhan itu ada 4 kali pertemuan, dan tadi ada jatah absen juga 1 kali dengan alasan apapun, dan minimal kehadiran atau masuknya 3 kali. Lalu apakah ini sudah bisa dikatakan lulus gitu? Belum gitu. Tapi satu lagi syaratnya ada meresum. Tadi hasil resume juga kan dikirimkan ketika presensi out ya. Nah, nanti teman-teman yang hadir maupun tidak hadir tetap harus mengirimkan resume. Untuk yang hadir kan sudah jelas ya mengisi presensi out gitu, dikirimkannya. Tapi gimana kalau yang tidak hadir teh gitu? Nah, untuk yang tidak hadir ini nanti kita juga sediakan link resume susulan gitu untuk mengirimkan resumenya, agar nanti tetap yang tidak hadir bisa mengirimkan resumenya. Dan untuk yang resumenya harus full gitu. Kemudian yang terakhir kegiatannya mengisi link amalan kesolihan. Nah, untuk link amalan kesolihan ini nanti di-share melalui tutornya masing-masing dan diisi 2 minggu sekali dalam waktu pengerjaan 2 minggu itu gitu. Jadi teman-teman cukup isinya 1 kali untuk pengerjaan yang 14 hari itu. Nah, untuk semua itu jika batas minimalnya sudah terpenuhi, itu bisa dikatakan lulus dan teman-teman aman gitu terkait tutorialnya. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada ketentuan perizinan yang akan dijelaskan oleh Afdal. Silakan Afdal. Baik, apakah suaranya sudah bisa didengar? Sudah, Kang. Enggak. Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Kang, ini share screen-nya bisa diganti dengan yang punya saya saja. Oke. Oke, sudah terlihat? Sudah. Sudah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyambung ke perkataan dari Teh Seminar.
Jadi di sini ada ketentuan perizinan, di mana ketentuan perizinan ini yang pertama ada kuota izin ketidakhadiran dengan alasan apapun hanya diberikan 1 kali dari 8 kali pertemuan untuk kuliah duha. Jadi insya Allah kuliah duha itu kita akan melaksanakan sebanyak 8 kali. Nah, di antara 8 kali itu yang tadi disebutkan oleh Kang Akbar juga ada yang di YouTube dan ada juga yang di Zoom. Maksimal untuk ketidakhadiran izinnya setiap peserta mendapatkan itu 1 kali boleh tidak hadir dari 8 kali pertemuan. Lalu untuk pertemuan tutornya ada 4 kali yang kita lakukan. Insya Allah itu akan dilaksanakan 4 kali dan kuota izinnya juga sama, yaitu 1 kali pertemuan boleh tidak hadir. Yang selanjutnya yaitu perizinan lain diberikan kepada peserta yang melebihi kuota izin ketidakhadiran dengan keterangan yang pertama itu sakit berat, di mana yang pada saat sakit berat ini memang tidak mampu gitu untuk mengikuti kuliah dua online. Ya, dengan adanya bukti surat keterangan dari dokter atau orang tua. Yang kedua yaitu adanya gangguan teknis seperti jaringan yang kurang bagus sehingga memang tidak bisa sama sekali untuk masuk ke dalam room dan menghubungi link komunikasi. Yang ketiga, akademik. Ya. Nah, untuk akademik ini pun dia bersifat perlombaan atau kegiatan yang mewakili atas nama kampus dengan dibuktikan dengan adanya surat resmi. Jadi, ketika pada saat peserta akan melakukan perizinan, akan menghubungi Pak CP-nya masing-masing yang tadi disebutkan di awal. Jadi, silakan nanti menghubungi CP-nya masing-masing, sampaikan keluhannya apa di link tersebut, dan menghubungi sesuai dengan prosedurnya. Jadi ikuti saja nanti untuk cara-caranya yang ada di link masing-masing CP-nya. Yang terakhir yaitu jika peserta tidak hadir dengan keterangan di atas dan tetap ingin dianggap hadir, maka peserta akan mendapatkan IKOP atau tugas pengganti. Di mana tugas pengganti ini ada 2, yaitu yang pertama membuat video dakwah dan membuat buletin sesuai dengan tema yang tidak hadir. Jadi misal dia tidak hadir di pekan pertama, otomatis akan membuat buletinnya itu sesuai dengan tema pada hari pekan pertama tersebut gitu. Jadi nanti harus tetap mengikutinya dengan bisa bertanya kepada kawannya atau temannya masing-masing gitu. Dan juga apabila untuk peserta tidak hadir, itu peserta juga wajib untuk mengirimkan yang namanya resume susulan. Jadi nanti akan ada diberikan link berupa link. Jadi di link tersebut akan ada link untuk resume susulan. Jadi nanti peserta silakan membuat resume susulan walaupun tidak hadir, tapi tetap harus mengirimkan resume susulannya gitu. Dan IKOP ini untuk mengganti ketidakhadiran yang hanya berlaku untuk mengganti 2 pekan saja. Jadi nanti misalnya ada lebih dari 2 pekan yang tidak hadir, misalkan ada 3 pekan yang tidak hadir, berarti 2 pekan tersebut bisa diganti dengan mengerjakan IKOP. Tetapi 1 pekan lagi bisa menggunakan kuota izin. Nah, kuota izin kan kuota izinnya ada 1 kali pertemuan kuliah 2 boleh tidak hadir, bisa digunakan seperti itu. Itu pun kalau misalnya sudah memang tidak bisa mengikuti kegiatan tutorial gitu, jadi bisa digunakan untuk kuota ketidakhadirannya. Oke. Nah, berikut ada syarat ketentuan dari IKOP. Yang pertama itu ada yang namanya video dakwah, di mana video dakwah ini menyampaikan materi atau tema sesuai dengan pekan yang tidak dihadiri kepada masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal dengan maksimal 5 orang dengan tetap mematuhi prokes. Jadi nanti teman-teman yang untuk mendapatkan IKOP tugas penggantinya video dakwah itu bisa melakukan seperti melakukan dakwah kepada di tempat tinggalnya masing-masing dengan audiens sebanyak minimal 5 orang. Durasinya itu adalah 5 menit, maksimal 15 menit. Lalu diupload di YouTube atau dan IGTV, Instagram masing-masing teman-teman dengan men-tag akun tutorial UPI. Lalu IKOP yang kedua yaitu karya berbentuk buletin, di mana di sini teman-teman membuat desain buletin dengan isi materi atau tema sesuai dengan pekan yang tidak dihadiri. Yang kedua, buletin harus disebar di sosial media yang dimiliki gitu, seperti status WhatsApp, SG, Feeds, FB, dan lain-lain, dan minimal 5 grup WhatsApp. Lalu di screenshot dan dikirim ke link yang akan diberikan nantinya. Lalu desain buletin dan screenshot penyebarannya dijadikan satu file menjadi PDF.
Seperti itu teman-teman. Untuk IKOP tugas pengganti. Dan biasanya IKOP ini akan diberikan setelah pekan ke-8. Setelah pekan ke-8, nah jadi nanti peserta akan bisa melihat langsung rekapan presensinya, apakah dia ada yang tidak terdata ataupun nanti memang dia tidak hadir. Jadi bisa langsung dilihat per tiap pekannya. Jadi bisa dicek terus gitu datanya oleh teman-teman. Nah, jadi nanti teknis pengiriman dan konfirmasi IKOP itu akan melalui tugas, ada linknya gitu, ada linknya tugas pengganti presensi tutorial. Jadi nanti akan teman-teman kumpul melalui link tersebut. Nah, dan juga IKOP ini hanya berlaku untuk mengganti 2 ketidakhadiran. Seperti itu. Ini alur perizinan yang tadi ya, perizinannya ada yang sakit, kendala teknis, dan akademik. Jadi nanti misalnya teman-teman mengalami hal-hal yang ada disebutkan di sini, silahkan langsung menghubungi link komunikasi dan memilih menu perizinan. Apakah itu akan perizinannya sebagaimana? Berikut ada contohnya ya. Oke, biar langsung. Itu untuk perizinan dan sebagainya ya. Nah, di sini ada namanya presensi. Yang disebutkan tadi ada namanya presensi masuk, presensi keluar, ada yang resum susulan, ada rekap presensi. Ya, di sini akan saya jelaskan satu persatu ya. Jadi pertama itu ada presensi masuk, di mana presensi masuk di sini itu teman-teman akan mengisinya pada saat pekanan tutorial dilakukan. Jadi di presensi masuk ini pun akan otomatis tertutup apabila sudah melewati waktu yang diberikan gitu. Jadi apabila teman-teman terlambat ataupun nanti ada kendala gitu karena tidak lupa atau lupa mengisinya, otomatis itu teman-teman ya dianggap tidak hadir gitu. Jadi usahakan tepat waktu dan mengisi presensinya. Jadi di sini presensi masuk, lalu setelah presensi masuk diisi, otomatis nanti teman-teman langsung bisa mengecek apakah presensi masuk saya terkirim atau tidak gitu. Karena untuk presensi masuknya sendiri itu akan dikirimkan langsung ke email juga apabila nanti teman-teman ternyata salah mengisi NIM atau mengisi datanya salah. Jadi apabila teman-teman salah mengisi NIM, otomatis itu datanya tidak terekap. Jadi usahakan teman-teman jeli dan teliti untuk mengisi datanya. Setelah presensi masuk, nanti di akhir ada namanya presensi keluar. Di mana presensi keluar tadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada yang namanya untuk mengirimkan resum. Nah, teman-teman harus mengirimkan resum setiap pekanan tutorial. Jadi adanya pematerian, silakan nanti dicatat, boleh menggunakan tulis tangan ataupun boleh juga diketik dan dikirimkan melalui link presensi keluar. Seperti itu. Jadi untuk presensi masuk dan presensi keluar ini akan selalu ada setiap pekanannya. Jadi teman-teman harus selalu ingat dan untuk mengisinya dan jangan lupa gitu. Dan juga tepat waktu, karena untuk presensi ini dibatasi waktunya dan apabila sudah lewat dari waktu yang ditentukan, otomatis Google Form-nya itu akan tertutup sendiri gitu dan tidak menerima respon lagi gitu. Nah, apabila teman-teman ternyata pada pekanan tersebut tidak hadir gitu kan, apabila tidak hadir dan sudah melakukan komunikasi dengan CP masing-masing jurusan, teman-teman tetap wajib untuk mengirimkan resum susulan. Resum susulan ini bukan berarti dengan mengisi resum susulan teman-teman akan dianggap hadir, tapi resum susulan ini sebagai kewajiban bahwasanya teman-teman tetap mengikuti pekanan dan tetap mengikuti materi yang diberikan oleh tutorial gitu. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan materi dan ikuti materinya tiap pekannya. Jadi teman-teman bisa melihat lagi nih untuk pekanan yang kemarin saya tidak hadir gitu. Jadi saya mau membuat resumnya. Nah, harus dikirimkan dan dikirim melalui link resum susulan. Jadi nanti akan terekap juga untuk apabila teman-teman sudah mengirim resum susulan dan apabila teman-teman tidak hadir gitu. Ini untuk buat yang tidak hadir saja. Apabila teman-teman hadir pada pekanan dan mengirim presensi masuk, mengisi presensi masuk dan presensi keluar, itu tidak perlu lagi untuk mengirim resum susulan karena
resume susulan ini untuk yang tidak hadir pada pekanan, seperti itu. Nah, apabila teman-teman sudah mengisi presensi, bisa juga langsung teman-teman lihat gitu rekapannya. Apabila teman-teman ingin memastikan gitu apakah data saya sudah masuk, apakah belum gitu. Jadi bisa juga teman-teman lihat di link rekap presensi. Di link rekap presensi ini dia jangan, apabila teman-teman nih misalnya pada menit ke jam berapa, misalnya jam 9.00 teman-teman sudah mengirim presensi masuk. Nah, langsung jam 9:02 langsung teman-teman lihat gitu rekap presensinya, itu bisa dibilang belum terupdate gitu, karena untuk webnya sendiri itu terupdate otomatis itu setiap 5 menit sekali. Jadi untuk teman-teman yang ingin melihat rekap presensinya, silakan nanti setelah mengisi agak sekitar 5 menit kemudian, silakan untuk melihat gitu, karena untuk webnya sendiri itu otomatis terupdate data yang setiap yang masuk itu setiap 5 menit sekali gitu. Jadi teman-teman jangan langsung buru-buru menghubungi CP apabila Kang, ini saya sudah mengisi tapi kok nggak ada terekap ya gitu. Jadi silakan ditunggu dulu gitu, karena data yang masuk itu bukan hanya ratusan, karena ribuan gitu. Jadi teman-teman bisa bersabar untuk melihat proses update-nya gitu. Jadi seperti itu. Nanti akan saya praktekin gimana sih bentuknya gitu untuk proses presensi dan presensi masuk, keluar, dan resume susulannya. Nanti akan saya perlihatkan. Selanjutnya ya, kita lanjut dulu. Nah, ini adalah contoh teman-teman apabila menghubungi masing-masing CP jurusannya. Ini saya ambil contoh punya saya sendiri. Jadi di sini ada untuk linknya sendiri bisa teman-teman lihat tadi ya, bentuknya itu Linktree, di mana Linktree itu ada bisa memasukkan banyak link gitu. Jadi di dalam satu link itu ada 3 pilihan. Jadi teman-teman bisa milih. Misalkan teman-teman sudah mengisi datanya tapi kenapa tidak terekap gitu, misalnya udah ditunggu 5 menit seperti yang saya bilang tadi kan, udah ditunggu lama gitu hingga malam gitu, tapi belum juga terdata gitu. Nah, silahkan teman-teman hubungi CP-nya masing-masing dan memilih pilihan kesalahan data. Nah, teman-teman pilih kesalahan data, lalu teman-teman klik, otomatis itu nanti akan menuju ke link maksudnya ke WhatsApp-nya CP-nya gitu. Nanti akan diarahkan langsung ke WhatsApp-nya. Jadi misalnya teman-teman kesalahan data, pilih kesalahan data, ataupun perizinan, pilih perizinan, ataupun presensinya itu tidak terdata. Kesalahan data dengan presensi tidak terdata itu beda ya teman-teman. Untuk kesalahan data di sini itu seperti misalkan di file rekapannya itu NIM-nya berbeda dengan NIM yang sebenarnya gitu. Misalkan NIM-nya 21000 gitu, tapi di data rekapan 21001 gitu. Nah, itu bisa dilaporkan melalui CP-nya masing-masing gitu, dan di bagian kesalahan data. Dan untuk presensi tidak terdata ini yang seperti yang tadi gitu, sudah mengirim presensi tapi tidak masuk juga gitu, udah ditunggu lama supaya update-nya berproses gitu, tapi tidak ada terekap juga gitu. Jadi silahkan menghubungi CP-nya masing-masing. Berikut ini contohnya. Nah, ini contohnya pesan yang akan otomatis teman-teman dapat kalau jika mengklik link yang tadi gitu. Jadi teman-teman tidak susah lagi untuk membuat mengetik gitu kan, Assalamualaikum apa tujuan dan maksudnya untuk mengecat CP-nya gitu. Karena untuk yang sebelumnya seperti itu gitu, terlalu banyak ketikan gitu, tapi tidak sampai gitu maksud dan tujuannya. Jadi di sini contohnya gitu. Jadi teman-teman bisa langsung mengirimkannya dalam bentuk seperti ini. Jadi ada dalam bentuk form gitu. Jadi teman-teman bisa langsung diklik, otomatis langsung terarahkan ke WhatsApp si CP-nya masing-masing. Ini untuk yang kesalahan data. Nah, ini ada untuk yang perizinan. Nah, perizinan ada. Jadi teman-teman langsung aja mengisi gitu, nama, NIM, prodi, dosen PAI-nya siapa, dan pada pekan keberapa teman-teman izin dan alasannya.
dan juga lampirkan gitu surat dan tanda buktinya bahwasanya teman-teman tidak hadir untuk pekanan. Seperti itu. Selanjutnya ini ada presensi yang tidak terdata. Jadi sama teman-teman. Jadi nanti langsung saja kalau misalkan teman-teman menghadapi permasalahan yang disebutkan tadi, mau itu presensi tidak terdata ataupun data yang salah ataupun masalah perizinan, jadi teman-teman bisa dengan mudah langsung mengklik link yang diberikan oleh masing-masing CP-nya gitu. Jadi harap diperhatikan juga teman-teman jangan sampai salah untuk mengirimkan keluhan di CP-nya karena masing-masing CP itu memiliki tanggung jawab jurusannya yang berbeda-beda gitu. Jadi seperti yang tadi teman-teman sudah lihat gitu kan, masing-masing jurusan itu memiliki CP-nya yang berbeda-beda gitu. Dan juga teman-teman juga harap diperhatikan untuk jam mengirimkan pesannya gitu. Usahakan jam mengirimkan pesannya tidak lebih dari di atas jam 9 malam gitu. Usahakan jangan sampai mengganggu si CP-nya gitu. Ya kita takutnya karena CP-nya juga seorang mahasiswa dan mungkin juga butuh istirahat gitu, seperti itu teman-teman. Harap dimaklumi saja. Nah oke. Mungkin ini ya untuk sekadar untuk perizinan dan hal-hal sebagainya biar lebih mengefektifkan waktu ya. Langsung saja berikut ini ada cara. Nah, saya akan men-share salah satu caranya untuk bagaimana teman-teman melakukan presensinya gitu ya. Bisa diperhatikan ya. Nah, sudah terlihat ya? Ya, sudah, Kang. Sudah. Nah, di sini ada namanya presensi masuk. Nah, presensi masuk, ada presensi keluar. Ada presensi masuk, presensi keluar, resume susulan, gitu. Jadi ada 3 di sini. Jadi presensi masuk, jadi teman-teman langsung aja mengisi emailnya apa. Di sini saya menggunakan akun saya sendiri. Kita coba ya. Nah, di sini usahakan email yang teman-teman pakai itu email yang aktif ya, email yang aktif. Karena nanti hasil respon teman-teman yang sudah dikirim ini akan otomatis terkirim juga ke email gitu. Jadi teman-teman apabila NIM-nya salah mengisi gitu kan bisa juga diperbaiki melalui email gitu. Jadi responnya itu akan terkirim ke emailnya teman-teman gitu. Nah, seperti ini contohnya. Boleh email UPI ataupun boleh juga yang Gmail gitu @gmail.com gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini saya kasih contoh aja ya. Nah, next. Ini kurang lebih seperti ini ya. Nanti teman-teman tinggal milih gitu. Pekannya pekan berapa, tanggalnya juga tinggal dipilih. Terus room zoom-nya room berapa gitu. Kalau misalnya nanti untuk pekanan itu pekanan YouTube gitu kan, pekanan YouTube. Nanti akan pekanan YouTube, nanti silakan teman-teman isi aja nanti ada pilihan pekanan YouTube gitu. Nah, misalnya FMIPA atau apa gitu kan, langsung aja dipilih. Langsung next. Nah, isi nama lengkap teman-teman, prodi dan jurusan. Di sini prodinya langsung otomatis ya, jika teman-teman pilih fakultasnya FMIPA, akan keluarnya jurusan yang hanya FMIPA saja. Begitupun dengan yang lain gitu. Nah, pilih kelasnya apa, lalu next. Lalu pilih dosen pengampunya siapa. Nah, seperti itu teman-teman. Dah langsung teman-teman submit. Nah, otomatis setelah teman-teman submit itu, teman-teman bisa mengecek kembali nih, kira-kira yang sudah saya kirim itu apakah sudah benar atau tidak gitu. Jadi teman-teman bisa memastikan gitu apakah data saya sudah benar gitu. Nah, langsung ada gitu kan, ada langsung masuk gitu untuk yang sudah teman-teman isi tadi. Jadi bisa dicek kembali, oh ternyata NIM saya salah gitu misalkan. Jadi teman-teman bisa langsung edit respon. Ya, edit respon. Lalu teman-teman mengedit misalnya NIM-nya salah gitu ya.
langsung diedit, misalnya 05 jadinya gitu. Nah, langsung diedit dan dikirimkan kembali. Lalu seperti itu. Next saja jika data yang lainnya sudah benar gitu. Udah seperti itu teman-teman. Otomatis data teman-teman yang tadi, yang sebelumnya itu akan terperbarui gitu. Nah, terperbarui lagi, ada lagi email yang masuk gitu. Nah, jadi 005 seperti 05 seperti itu teman-teman. Begitupun selanjutnya dengan presensi keluar dan resume susulan gitu. Untuk resume susulan tadi seperti yang udah teman-teman dengar tadi ya. Untuk resume susulan ini bagi yang tidak hadir pada pekanannya gitu. Sudah. Oke, itu mungkin untuk presensinya. Mungkin teman-teman sudah nggak asing gitu ya untuk melihat Google Form seperti ini gitu ya. Jadi udah nggak asing untuk mengisi Google Form. Jadi diharapkan untuk meminimalisir kesalahan. Jadi teman-teman yang ada hadir di sini mudah-mudahan untuk menyampaikan ke teman-temannya yang lain gitu bisa dengan bahasa yang baik gitu, bisa sampai paham gitu teman-temannya gitu. Jangan sampai ada miskomunikasi gitu diharapkannya. Untuk Google Form-nya sama seperti Google Form seperti biasanya gitu. Dan ini juga punya waktu, otomatis teman-teman seperti yang tadi ya, kalau misalnya terlambat atau terlalu lama mengisinya dan melewati waktu yang diberikan, itu otomatis data teman-teman tidak akan masuk. Nah, setelah teman-teman mengisi gitu, teman-teman mengecek gitu apakah data saya sudah terekap atau belum. Nah, bisa teman-teman nanti ngecek di hasil rekapannya yang ada di pilihan linknya tadi. Nanti di sini akan ada tabel di sebelah nama dosen ini akan ada tabel bahwasanya teman-teman sudah mengisi, akan ada jika teman-teman mengisi presenti in akan ada tanda bahwasanya teman-teman sudah mengisi gitu otomatis. Seperti itu teman-teman. Insya Allah semuanya ini udah dimudahkan. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga tidak bingung lagi untuk mengisi presensinya seperti itu. Harapannya dapat bekerja dengan baik dan lancar seperti itu. Dan teman-teman jika ada terjadi kesalahan ataupun kendala gitu, silahkan langsung menghubungi CP-nya gitu. Jadi sebutkan saja apa keluhannya gitu seperti itu. Dan apabila nanti teman-teman tidak tidak dibalas untuk CP-nya, silahkan nanti menghubungi ke CP umum seperti yang tadi ya sudah dibilang juga. Dan untuk info ataupun PPT ini nanti akan di-share juga, akan di-share ke teman-teman semua. Oke. Mungkin itu saja sih dari saya. Oke, gimana tes seminar? Ya, itu ya teman-teman terkait teknis alur komunikasi juga. Nah, alur komunikasi itu tadi ya dimulai dari mengklik link sesuai dengan CP prodi teman-teman gitu. Jadi jangan sampai salah gitu karena CP yang sudah kita sediakan itu udah sesuai dengan pembagian prodinya. Jadi harus sesuai gitu. Kemudian tadi kan di pesan WA-nya itu ada simbol-simbol di atasnya ya, ada yang gambar icon surat gitu. Nah, itu respon akan sangat cepat direspon gitu oleh CP-nya ketika kita juga melihat icon itu. Kalau misalkan teman-teman di luar tadi prosedur yang sesuai dengan menu di CP Linktree itu, maka kita akan istilahnya lambat gitu karena tadi pengurus juga melihat yang CP itu sesuai dengan simbolnya gitu. Nanti kalau misalkan terkait teknis lagi silahkan ditanyakan. Itu pemaparan dari bidang kepesertaan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Teh Sumina dan Kang Abdal yang telah menyampaikan informasi terkait kepesertaan dengan sangat jelas. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada sesi diskusi, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya atau masih ada pertanyaan terkait tutorial maupun kepesertaan ini, silahkan untuk bisa ditanyakan dengan formatnya atau dengan dua cara, yaitu raise hand, kemudian atau melalui kolom chat. Nah, silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya.
Oh, ini sudah ada pertanyaan dari Aulia Paujiah. Assalamualaikum Kang, izin bertanya, untuk tutorial ini apakah berbeda dengan pekan BBQ atau BTQ? Saya masih kurang paham, terima kasih sebelumnya. Untuk ini mungkin bisa dijawab oleh Kang Akbar. Kang Akbar, silahkan. Kang Akbar, itu ada. Ya, gimana Adit? Ini Kang ada pertanyaan dari Aulia Paujiah. Izin bertanya, untuk tutorial ini apakah berbeda dengan pekan BBQ atau BTQ? Saya masih kurang paham, terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan ya di PPT-nya. Mungkin nanti panitia bisa tolong share ke grup PJ kelas. Nanti juga bisa disampaikan ke teman-teman masing-masing. Itu ada 3 kegiatan ketika teman-teman mengikuti kuliah, mengikuti 3 kegiatan teman-teman dalam mata kuliah PAI. Yang pertama dosen ya, sama dosen itu di kelas, ada penugasan sama perkuliahan. Terus yang kedua ada tutorial, dan yang ketiga ada baki gitu. Jadi berbeda teman-teman ya. Ada yang baki itu terkait untuk teman-teman agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan lancar seperti itu. Untuk yang tutorial ini adalah sesi menambah wawasan keislaman, keilmuan, ya lewat tutorial kayak gitu. Jadi beda ya teman-teman, dan nanti juga jadwalnya pun akan beda ya. Insya Allah tidak akan bentrok. Biasanya lebih pagi ataupun lebih siang kayak gitu. Itu biasanya lebih menyesuaikan juga sama mentor BBQ-nya kayak gitu. Substansinya beda, penyelenggaranya pun beda kayak gitu. Dapat dipahami atau mungkin masih ada kurang jelas? Oke, terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih Kang Akbar atas jawabannya. Jadi PTQ, BBQ, dan tutorial itu berbeda ya. Berbeda. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari siapa ini? Nah, dari Gina Salsabila. Assalamualaikum Kang. Tadi yang simbol pesan itu gimana ya? Kurang jelas, tadi jaringannya tidak stabil. Mungkin oleh kepesertaan, silahkan tes seminar atau Kang Abdal. Oke, sama saya aja ya. Tadi kan di link udah ada pembagian link CP ya, link setiap prodi gitu untuk menghubungi terkait apapun kendala di tutorial gitu. Tadi kan ada contohnya dari prodi apa gitu, kebagiannya Kang Afdal. Nah, nanti sesuai prodi itu menghubungi link tersebut gitu, mengklik. Nah, nanti kan ketika udah ngeklik link dari Kang Afdal itu lanjut ke menu-menu gitu. Tadi ada 3 menu ya. Ada menu kesalahan data, ada menu perizinan, dan ada menu salah data. Bukan salah data. Lupa tadi. Nah, ini nanti itu Nah, ini nanti ketika teman-teman ngeklik link tree yang sesuai CP prodinya, misalkan tadi CP Kang Afdal, link tree Kang Afdal siapa tadi yang prodinya itu kebagiannya Kang Afdal, ngeklik langsung aja ke link tree tersebut. Nanti link tree tersebut akan mengarahkan ke sini gitu, ke menu ini dulu. Nah, nanti teman-teman misalkan mengklik yang kesalahan data. Nah, kalau kesalahan data nih ngeklik ya yang pertama, nanti diarahkan di ketikan pesannya ini isinya gitu, isinya ini. Nanti teman-teman sebelum mengirimkan ke CP-nya, ke pesannya gitu, ke nomornya, teman-teman isi dulu sesuai formatnya. Nah, di sini kan ada simbol tuh ya, di atasnya ada apa sih, ikon orang gitu. Nah, nanti ini untuk kesalahan data, ikonnya ini gitu. Nanti teman-teman isi dulu namanya siapa nih, kemudian prodi, dosen P-nya siapa, dan alasannya kesalahan datanya apa gitu. Misalkan dari NIM aku salah NIM-nya di rekap presensi NIM-nya segini, tapi yang sebenarnya itu ini gitu. Jadi langsung cantumkan sesuai yang benarnya gitu, yang salah dan juga yang benarnya. Kemudian langsung dikirimkan, nanti dikirim ke
si CP-nya gitu, ke nomornya. Nah, nanti otomatis nyampe pesan ke CP-nya itu pasti diawali dengan ikon ini ya. Nah, ikon ini nanti akan dilihat oleh setiap CP-nya, gitu, setiap nomor tadi link tri CP-nya. Nanti kalau misalkan mengklik atau mengirim pesan sesuai dengan data atau format yang disediakan kami, maka responnya juga mungkin akan cepat gitu. Beda lagi dengan nggak ada icon ini, soalnya kan kita pengurus juga udah membuat kebijakan gitu. Kalau misalkan ada icon ini berarti dari peserta gitu, menandakan dari kalian gitu, dan kita juga memprioritaskan terlebih dahulu gitu. Beda lagi dengan nggak ada icon ini berarti kan bisa jadi dari luar mahasiswa begitu. Jadi untuk kecepatan responnya teman-teman mematuhi aturan yang udah kita sediakan begitu terkait icon. Apakah sudah jelas? Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Ya. Sip. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Muhammad Rizky. Assalamualaikum, izin bertanya Kang, kuliah duha dan tutoring ini untuk semua mahasiswa atau hanya perwakilan? Apa hanya tutoring saja yang Zoom dengan kelas? Ini bisa dijawab oleh Kang Akbar mungkin. Silahkan Kang. Kang Akbar. Boleh dibantu atau sama saya? Boleh. Ya, mangga Teh, oleh Teh saja. Tadi pertanyaannya kegiatan tutorial ini apa yang tutoring ya khususnya tadi? Perwakilan atau semuanya gitu. Nah, untuk seluruh kegiatan tutorial ini, mau itu kuliah duha, terus kuliah duha melalui Zoom atau YouTube, atau satu lagi yang tutoring dan juga pengisian amalan yaumi, itu dilakukan oleh seluruh mahasiswa yang mengontrak PAI. Jadi garis bawahi ya, semuanya gitu. Teman-teman kan di sini memang sosialisasinya hanya perwakilan, tapi teman-teman yang jadi perwakilan ini untuk menyampaikan apa yang hari ini disosialisasikan ke teman-teman yang lain gitu. Jadi kegiatan yang hari ini disampaikan itu berlaku untuk semua mahasiswa begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh. Jadi untuk kegiatan tutorial ini untuk semua mahasiswa ya. Yang perwakilan itu hanya sosialisasinya saja. Nah, untuk kegiatan tutorialnya itu untuk semua mahasiswa. Kan semua mahasiswa mengontrak mata kuliah PAI ya. Nah, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Raisya. Assalamualaikum Kang. Teh, izin bertanya untuk PPT yang tadi disampaikan akan di-share di grup. Tadi sudah disampaikan, izin bantu jawab. Tadi sudah disampaikan akan di-share di grup ya. Akan di-share di grup. Nah. Selanjutnya dari Dapa Maulana, NIM, terus Pendidikan Teknik 1B. Untuk struktur penulisan resumenya ditentukan oleh panitia atau bebas? Teh Seminar silahkan. Untuk penulisan resum, mungkin yang pertama identitas yang paling utama ya, seperti NIM, nama, kemudian jurusan dan kelas. Langsung aja isinya, pekannya dulu deh, pekan berapa, dan tanggalnya biar bisa ingat gitu. Nah, nanti langsung aja isi materinya seperti itu. Iya, terima kasih Tersemina, sudah jelas ya, Bapak? Sudah, Kang, terima kasih. Ya, sip, sama-sama. Selanjutnya dari Zafira Jopita. Assalamualaikum. Saya ketinggalan satu slide mengenai pembagian breakout room karena masalah koneksi. Izin screenshot teman-teman yang udah SS boleh ke game sini. Ya, itu mah bukan pertanyaannya, tapi pernyataan. Nah, untuk selanjutnya ada dari Hopipah Febrianti. Assalamualaikum Kang, Teh. Apakah kegiatan ini untuk seluruh yang mengontrak matkul PAI atau PJKM saja? Tadi saya masuk telat, jaringannya jelek, jadi kurang paham. Tadi sudah disampaikan ya. Mungkin mau ditegaskan lagi Teh Seminar, silahkan.
Intinya semua yang disampaikan hari ini untuk semua mahasiswa dan teman-teman bertugas untuk istilahnya mah bukan bertugasnya amanah gitu kepada teman-temannya supaya disampaikan minimal nanti kan ini ada recordnya ya, minimal suruh teman-temannya buat ngedengerin recordnya gitu ya biar enggak miskomunikasi karena setiap tahun ke tahun itu kesalahannya dari miskomunikasi biasanya gitu. Jadi teman-teman dari awal juga harus paham gitu terkait alurnya dan harus mendengarkan recordnya gitu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Teh sudah mempertegas tadi pertanyaan yang awal dan pertanyaan yang ini. Ya, jadi untuk semua mahasiswa ya. Nah, selanjutnya dari Zafira lagi. Nah, untuk ini pertanyaan. Nah, izin bertanya lagi mengenai IKOB atau tugas pengganti. Apakah kedua tugas tersebut dilaksanakan untuk keduanya atau memilih salah satu tugas? Dan mengenai konsekuensi ketidaklulusan dari program tutorial ini bagaimana ya Kak? Terima kasih. Mangga Teh. Untuk IKOB ya, tadi kan ada ketentuan perizinan yang tadi sakit, kemudian kendala teknis yang itu benar-benar gak bisa banget gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih bisa nyari tempat yang bagus ya masuk gitu, jangan sampai menjadi alasan teh nggak bisa masuk karena nggak ada jaringan padahal mah di tempat yang lainnya masih ada gitu ya. Terus yang ketiga akademis yang memang benar-benar mengatasnamakan kampus gitu itu bisa mengerjakan IKOB gitu. Tadi ada yang kurang tepat, ada nggak disampaikan gitu oleh Afdal. Untuk IKOB ini biar enggak numpuk di akhir, boleh ketika misalkan teman-teman melakukan perizinan pada suatu pekan, nanti teman-teman boleh langsung ketika udah konfirmasi ke link komunikasi tadi, langsung setelah maksimal 1 minggu pekanan yang tidak dihadirinya itu bisa langsung mengerjakan IKOB-nya. Misalkan teman-teman baru izin dengan ketentuan tadi sakit atau akademik atau kendala teknis itu yang pertama gitu ya izinnya, boleh teman-teman langsung mengerjakan IKOB yang video gitu, video dakwah gitu. Itu yang pertama kali izin gitu. Tapi kemudian misalkan teman-teman ternyata ada izin lagi mengikuti akademik karena saking teman-teman itu aktifnya gitu. Nah, berarti teman-teman kan izinnya jadi 2 kali gitu. Nanti yang kedua kalinya itu mengerjakan IKOB yang buletin gitu sehingga tadi udah terpenuhi jatah ketidakhadiran dengan teman-teman tadi ketentuannya sakit berat dan kendala teknis teman-teman udah maksimal gitu. Jadi pokoknya semuanya teman-teman sesuai dengan jatahnya gitu. Ya, terima kasih Teh Seminar atas jawabannya. Sudah jelas ya yang bertanya tadi Zafira kalau nggak salah. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ayu Nadilah. Assalamualaikum Kak, ingin bertanya untuk email apakah wajib menggunakan email Edu? Tadi sudah dijawab ya oleh Kang Lutfi Hauzan. Untuk email lebih baik menggunakan email UPI, tetapi kalau tidak bisa menggunakan email pribadi saja, tidak apa-apa. Yang penting emailnya aktif ya. Aktif. Nah, selanjutnya dari Hera. Assalamualaikum, maaf Kang Teh, untuk penulisan resume boleh diulang penjelasannya. Nah, untuk tadi sudah dijawab juga oleh Kang Lutfi. Wah, Masya Allah, terima kasih Kang Lutfi telah membantu menjawab. Nah, jadi itu ya. Nah, teknis penulisan resume ada, silahkan dicek chat Zoom-nya ya. Nah, selanjutnya dari Reza Muhammad Akbar. Maaf Kang, saya izin bertanya untuk resume tersebut isinya boleh poin-poin atau harus dalam bentuk paragraf. Nah, sudah dijawab juga. Silahkan dicek chat Zoom-nya ya. Jadi bagusnya berbentuk paragraf. Nah, selanjutnya dari Agung Nugroho Prasetyo. Nah, Assalamualaikum Kang Teh, izin bertanya Teh, mengenai amalan kesolihan itu seperti apa dan teknisnya bagaimana ya Kang Teh, masih kurang paham sama 2 minggu sekali pengerjaan.
14 hari Kang Teh. Nah, itu sudah dijawab kalau nggak salah. Untuk amalan kesolehan itu akan ada link yang di-share oleh tutor, nanti mahasiswa bisa mengisi link itu. Mungkin bisa dijelaskan, ditegaskan kembali Teh Seminar terkait amalan kesolehan. Silahkan. Oke, untuk amalan kesolihan, nanti teman-teman bakal di-share linknya melalui tutornya masing-masing. Nah, tadi meskipun pengisiannya itu 2 minggu sekali, tapi untuk pengerjaannya itu setiap hari gitu kan. Misalkan teman-teman dari minggu ini sampai minggu depan itu mengerjakan sholat duha. Nah, nanti diisinya itu ketika 2 minggu selanjutnya, tapi dengan rangkuman dari pengerjaan teman-teman. Misalkan nanti itu kan isiannya itu ada apakah dalam 2 minggu sekali ini Anda melakukan sholat duha, misalkan. Nanti ada pilihannya, apakah sering ataukah jarang atau apapun itu selama istilahnya begitu ya. Kenapa 2 minggu sekali? Rangkuman dari apa yang teman-teman lakukan selama 2 minggu terhadap amalan-amalan kesolihannya begitu. Jadi tetap untuk pengerjaannya mah bukan 2 minggu sekali setiap hari, tapi untuk pengisiannya atau pelaporannya itu 2 minggu sekali untuk merangkum yang sudah dikerjakan teman-teman gitu ya. Yaitu jawabannya ya. Siapa tadi Teh yang bertanya? Teh Agung. Gimana, sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas Teh. Terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Selanjutnya, boleh minta link YouTube-nya juga. Nah, mungkin bisa di-share ya nanti di grup PJ. Wah, ada yang raise hand. Untuk yang raise hand, Nabila Khairunisa, silahkan. Ada yang ingin tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Kak, tidak bisa on cam. Izin bertanya. Pertanyaan saya yang pertama, untuk program tutorial ini udah pasti berbeda sama BTQ dan BBQ ya. Nah, nonton saya di YouTube tutorial program BTQ dan BBQ tersebut biasanya dilaksanakan setelah tutorial ini jika offline. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah untuk online ini tersendiri teknisnya nanti apakah akan disambung dengan program tutorial atau dipisah, nanti ada informasi sendiri dari pihak BTQ dan yang menyelenggarakan BTQ dan BBQ-nya. Itu pertama. Lalu yang kedua, kita sebagai perwakilan bertugas untuk menyampaikan informasi sebatas menyampaikan informasi ini saja, atau nanti saat pelaksanaan ada tugas-tugas lain seperti tadi kan ada link segala macam, itu nanti rekapannya apakah kita atau dari tutorialnya? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bila misalnya nanti ada pertanyaan dari teman-teman saya di saat udah mulai tutorial, itu tadi kan mengisi link-link presensi kayak gitu. Nah, misalnya mereka kayak ada telat atau apa, atau ada keluhan, itu bisa langsung ke link tersebut secara individual atau boleh ke perwakilannya dulu, nanti jadi dikelompokkan dulu gitu, jadi langsung satu pesan aja gitu Kak. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih Saudari Nabila. Masya Allah ya, pertanyaannya ada 3, langsung 3 loh. Nah, tapi tidak apa-apa, daripada sesat di jalan. Nah, untuk yang pertama itu terkait teknis tutorial gitu, apakah dilanjutkan dengan program yang lain atau gimana? Mungkin Kang Akbar, apakah ada di Zoom? Ada Kang Adit, ada. Nah, ada. Mungkin bisa dijelaskan Kang terkait teknis tutorialnya. Nah, bakal dilanjutkan BBQ atau BBQ dulu kemudian tutorial seperti itu. Terima kasih. Mangga Kang. Oke. Jadi sebelumnya teman-teman udah ikut sosialisasi atau apa dari BBQ, dari UKM Baki? Untuk maaf Kak, izin menjawab. Mangga. Untuk
sosialisasi baru kemarin sebelum post-test ya. Pretest. Nah, belum ada sosialisasi lagi, Kak. Terima kasih. Oke, izin menjawab ya sekaligus. Siapa Afdal ya tadi? Ya, untuk BTQ itu kan dari UKM Baki ya, itu berbeda dengan tutorial. Itu terpisah, beda lembaga. Nah, untuk yang offline itu biasanya BBQ atau BTQ itu dilaksanakan sebelum pekanan tutorial. Jadi pagi-pagi. Nah, kalau offline itu nanti akan di-share infonya oleh panitia dari Bakinya tersendiri nanti. Biasanya untuk semester kemarin itu dilaksanakan setelah pekanan tutorial. Jadi pekanan tutorial itu pagi, siangnya BTK atau BBQ, ataupun paginya itu BTK atau BBQ, agak siangnya itu tutorial. Jadi nanti akan ada sosialisasi dari pihak Bakinya tersendiri untuk jadwalnya gitu ya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Sudah jelas ya untuk pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi itu, apakah untuk perwakilan ini hanya sebatas menyampaikan informasi dari sini atau ada tugas-tugas lain gitu terkait nanti pas pelaksanaan? Mungkin Teh Suminar atau Kang Afdal mau menjawab, silahkan. Sedikit dari saya dulu, Dit, boleh? Oh, mangga Kang Akbar, silakan. Oke. Nanti Kang, suaranya putus-putus. Nanti teman-teman di tiap pekannya akan diberi link Zoom atau link YouTube. Nanti teman-teman punya amanah untuk nge-share ke teman-teman kelasnya, gitu. Untuk pekan 1, teman-teman nge-share link YouTube, pekan 3, 5, 7 juga nge-share link. Untuk pekan 2, 4, 6, 8-nya nge-share link Zoom-nya. Gitu aja sih selebihnya. Dan kalau misalkan ada kendala-kendala yang urgent sekali, teman-teman menjadi narahubung antara teman-teman sendiri, yang teman di kelasnya, dengan panitia di grup. Biasanya suka ada pertanyaan-pertanyaan atau apa, itu bisa jadi solusi lah kayak gitu. Dan teman-teman jadi narahubungnya gitu aja sih selebihnya. Mangga mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya, terima kasih Kang Akbar atas tambahannya. Mungkin tadi ya untuk menjawab pertanyaan yang kedua kalau nggak salah. Ya, yang kedua. Apakah ada tugas-tugas yang lain setelah menyampaikan ini? Mangga Teh Seminar atau Kang Afdal? Dari saya terkait hal itu, terkait perwakilan gitu ya. Teman-teman perwakilan ini mungkin akan bertanggung jawab terhadap teman-temannya yang lain terkait informasi yang disampaikan oleh pihak tutorial, termasuk nanti kalau misalkan ada apa-apa terkait teman-temannya, misalkan nanti teman-teman yang akan dihubungi pertama gitu, misalkan nanti di akhirnya gitu, di akhir kegiatan masih ada nih teman-teman yang nggak lulus misalkan. Nah, nanti kita akan menghubungi dulu CP-nya. Jadi teman-teman dari perwakilan ini juga sebisa mungkin untuk aktif gitu mengecek rekapannya, apa nih yang teman yang lainnya itu masih kurang gitu, sehingga teman-teman yang jadi perwakilan ini bisa meminimalisir ketidaklulusan dari teman-teman yang lain gitu. Termasuk tadi kalau misalkan untuk meminimalisir respon gitu ya, usahakan juga kalau misalkan teman-teman bukan bersedia, ada memang harus gitu ya, harusnya mah biar responnya cepat. Nanti teman-teman bisa menghimpun dulu apa yang menjadi keluhan dari teman-teman sekelasnya, sehingga nanti pas dikirim ke link komunikasi itu bisa barengan gitu, dan bisa langsung direkapnya tuh cepat gitu, dibanding dengan yang menghubungi secara personal masing-masing gitu. Jadi kalau saran saya itu lebih baik dihimpun dulu satu kelas, misalkan per pekannya ada keluhan nggak nih dari teman-temannya terkait presensi atau apapun itu, boleh menghubungi PJ-nya dulu.
setelah itu dikirim ke link komunikasi tadi. Kecuali tadi kalau misalkan yang perizinan, kalau yang sifatnya privasi gitu, boleh langsung secara personal menghubungi link tersebut masing-masingnya. Gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Teh Suminar. Mungkin itu sudah menjelaskan ya pertanyaan nomor kedua dan yang ketiga ya. Jadi diwakili oleh teman-teman yang hadir di sini. Nah, seperti itu. Gimana, sudah jelas, Nabila? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, karena waktu diskusi sudah selesai, jadi terima kasih teman-teman yang udah bertanya. Mungkin kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa menghubungi CP-nya masing-masing prodi ya, yang tadi sudah disampaikan oleh kepesertaan. Nah, dan juga untuk yang di chat, kalau belum ada yang terjawab, mohon maaf karena waktunya sudah habis ya untuk diskusi kali ini. Nah, kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa ini akan dibacakan oleh Kang Rifki. Mangga kepada Kang Rifki saya persilahkan. Kang Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa ridallahu tabaraka wa ta'ala itaham kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ism wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wal fashal wa min ghalabid din wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala'i wa darkis syiqa wa su'il qada wa syamanatil a'da. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kang Rifki yang telah membacakan doa. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menjadi perwakilan dalam sosialisasi tutorial PAI tahun 2021. Nah, sebelum diakhiri mungkin ada dokumentasi terlebih dahulu. Operator. Mangga silakan kepada peserta yang sudah menghadiri. Terima kasih bisa sampai akhir. Dipersilakan untuk meng-on-kan kameranya. Di sini ada 4 slide ya. Dimulai dari slide pertama dulu. Silakan sambil dirapihkan, dibuka kameranya.
Slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Jadi ditahan ya. Karena nggak tahu ada di slide berapa kamera rekan-rekan. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Baik, terima kasih. Mangga dikembalikan ke MC. Ya, terima kasih operator yang telah memimpin dokumentasi. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum ditutup, mungkin kita jargon terlebih dahulu ya. Jargon yang tadi mungkin masih ingat ya. Kalau saya bilang tutorial, maka teman-teman jawab cerdas, ikhlas, titik koma. Allahu Akbar. Bisa di-unmute, teman-teman? Bisa di-unmute dulu. Nah, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tutorial. Cerdas. Ya, saya ucapkan kembali terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam sosialisasi kali ini. Mari kita tutup acara sosialisasi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Kang Teh. Terima kasih Teh. Semangat.